Sekarang yang pertama, kita akan sampaikan dulu fitnah itu apa. Jadi kita nanti akan tahu zaman fitnah itu zaman yang seperti apa. Para ulama menjelaskan makna fitnah ini banyak sekali. Yang pertama, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian dan harta kalian itu adalah fitnah. Fitnah yang kedua artinya apa? Ujian. Fitnah yang kedua artinya, yang pertama ujian. Fitnah yang kedua artinya apa? Cobaan, bala. Itu artinya juga fitnah. Diberi musibah itu artinya fitnah. Kemudian fitnah yang lain artinya apa? Sesuatu yang menjadikan seorang muslim itu terhindar dari agamanya. Itu juga fitnah. Ujian, kemudian bala atau bencana. Atau yang kita maksudkan di pagi hari ini, fitnah itu adalah ujian atau cobaan atau sesuatu apapun yang menjadikan seorang muslim itu tidak bisa istiqomah di atas agamanya. Entah itu fitnahnya ada dua. Dan para ulama, saya dari kemarin ditanya teman-teman, ada di Masjid Al-Manar kan? Daerah mana? Jalan Pasopati. Ada Ustadz Rohim di sana. Saya setiap menjelaskan sesuatu, ya kebetulan aja malam hari itu mesti ini mencakup dua perkara. Mesti saya bilang begitu. Ini keadaannya di antara dua. Saya bilang gini. Lalu setelah selesai dari ceramah, Ustadz Rahim tanya, Ustadz, itu saya rasa ada isyarat itu. Kenapa antum setiap ngomong mesti dua kemungkinan? Ada dua penjelasan, ada dua keadaan. Kenapa mesti dua-dua terus? Saya bilang, saya nggak ada maksud apa-apa. Ada maksud. Ya udahlah kalau antum paksa, ana maksudnya dua berarti. Jadi dipaksa gitu sama dia. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Ya memang kemungkinannya ada dua. Termasuk fitnah ini. Nah fitnah ini dijelaskan oleh para ulama ada dua. Fitnahnya ada berapa? Duanya begini ya, jangan begini ya, jadi masalah nanti. Fitnahnya ada dua. Yang pertama, fitnah yang merusak manusia dari istiqomah. Yang pertama apa? Fitnatus syahwat. Fitnah apa? Syahwat. Dan ini tidak ada obatnya kecuali sabar dan takwa. Jadi kalau fitnah syahwat, obatnya apa? Sabar dan takwa. Kita sabar sama Allah untuk menahan semua itu. Dan kemudian kita tambah kesabaran itu dengan bekal takwa kepada Allah. Memiliki rasa takut kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. 7 kelompok manusia yang bakal mendapatkan naungan dari Allah. Kelak di yaumil qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dalam keadaan dia sehat walafiat, kemudian dipanggil oleh seorang wanita, diajak untuk berzina. Dan wanita yang mengajak bukan wanita tua, bukan wanita jelek, bukan wanita miskin. Masya Allah. Wanita yang panggil wanitanya cantik. Dan kemudian wanita itu pula memiliki kedudukan yang tinggi. Kaya raya, dia berjabatan, dia punya kedudukan segala macam dia punya. Lalu laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Artinya dia meninggalkan perbuatan itu karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Dan takut inilah makna takwa. Takut ini makna apa? Takwa. Nah, maka yang pertama fitnah yang akan kita hadapi itu fitnah syahwat. Syahwat itu apa? Semuanya. Syahwat kekayaan, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, syahwat wanita. Atau kalau untuk wanita syahwat laki-laki atau lawan jenis. Dan itu semuanya syahwat. Dan ini adalah salah satu fitnah yang menjadikan manusia tidak bisa istiqomah. Maka mohon maaf ya, kita tidak perlu nyebut nama. Banyak di antara ulama kita yang kemudian karena godaan-godaan duniawi, itu kemudian, ya saya tidak maksud apa-apa, ini jujur aja. Kemudian mereka berpaling dari jalan kebenaran. Karena apa? Karena syahwat duniawi. Karena kepingin jabatan, karena kepingin kekayaan, karena kepingin kedudukan, karena menginginkan ketenaran, akhirnya mereka berpaling dari jalan Allah yang lurus. Wal'iyadzubillah, kita perlu hati-hati sekali. Kenapa kita mungkin masih bisa istiqomah? Hati-hati. Karena kita tidak dapat tawaran. Kan begitu. Loh iya, serius saja. Kenapa antum tidak korupsi? Ya karena tidak ada peluang korupsi. Coba di depan mata ada duit miliaran begitu. Belum tentu kita akan selamat kan? Nah, maka di sini kita perlu hati-hati dan kita minta sama Allah supaya kita diselamatkan. Nomor 1, fitnah apa? Syahwat. Nomor 2,
ini lebih berbahaya dibanding fitnah syahwat. Karena banyak orang selamat dari fitnah syahwat, tapi tidak selamat dari fitnah pemikiran. Syahwatnya diatur sama dia. Dia menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah secara syahwat. Dia tidak minum khamr, dia tidak berzina, dia tidak berkhalwat dengan yang bukan mahramnya, dia kemudian tidak melakukan sesuatu yang menciderai kehormatannya, akan tetapi apa? Terkena fitnah syubhat. Fitnah apa? Syubhat. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuha katsirun minan nas." Rasul katakan yang halal itu sudah jelas. Jelas sekali, halalnya jelas. Dan yang haram pun jelas. Halalnya jelas, haramnya jelas. Dan ini bentuk rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Dijelaskan sama Allah. Kita hidup di dunia tidak dibiarkan mencari sendiri. Tapi oleh Allah diberikan rambu-rambu yang supaya dengan rambu-rambu ini kita selamat mulai dunia sampai akhirat. Nah sudah. Maka yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi Rasul ingatkan apa? Di antara yang halal dan haram ini, ada perkara-perkara yang masuk ke ranah syubuhat, mushtabihat. Mushtabihat itu arti bahasa Indonesianya rancu. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Artinya rancu ini perkara. Tapi Rasul pun masih kesian sama kita. Bagaimana cara Rasulullah mengasihi umatnya ini? Rasul beri rambu-rambu. Kalau mendapatkan perkara-perkara yang semacam itu, perkara-perkara yang tidak jelas kehalalannya dan tidak pula jelas keharamannya yang artinya syubhat, apa Rasul katakan? "Faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari yang syubhat. Artinya kalau tidak jelas, ditinggalkan sama dia. Mendingan saya tinggalkan daripada ternyata haram, kan begitu. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, apa yang dia dapatkan? Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia menyelamatkan kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Contoh begini. Memang pagi-pagi itu cocoknya kopi anget ya. Pas, cocok. Terima kasih. Oh, ini bukan ya? Ini apa? Oh, air putih. Kok rasa kopi? Masya Allah. Jadi ingat di pesantren. Di pesantren dulu kalau pagi, sarapannya itu nasinya panas. Dan makan nasi panas cuma pagi aja. Siang nasi dingin, malam nasi keras. Jadi kalau sendok dipukulin ke nasi itu bisa bunyi ting 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 itu. Makan malam itu. Karena ibu dapurnya datangnya cuma pagi. Nah subhanallah kalau pagi itu karena masih nasinya anget, nasinya masih baru dimasak, sambelnya banyak, tempenya antum tahu. Kalau motong tempe, ibu dapurnya kreatif, setipis ini. Jadi bukan kayak tempe goreng, lebih mirip keripik tempe. Masya Allah. Tapi kita punya jargon waktu itu apa? Tempe rasa sate. Karena apa? Kedorong laparnya ini. Jadi walaupun tempe rasanya kayak sate, maka jadi kadang-kadang tidak penting apa yang kita makan atau yang kita minum, tapi apa yang kita rasakan di dalam makanan dan minuman itu. Walaupun air putih, mohon maaf saya rasain kayak kopi tadi. Kopi ini. Maka hadirin sekarang kita lanjutkan. Di antara akhlaknya para ulama salaf, ketika mereka berhati-hati dari perkara yang syubhat ini, dan ini mohon maaf sekarang hampir hilang sudah. Apa itu? Uang, rezeki yang masuk ke kantong mereka. Apabila mereka tidak yakin betul 100% ini halal, itu mereka tidak bawa pulang ke rumah. Itu uang dikeluarkan sebelum mereka masuk rumah. Kasihin orang, masukin kotak amal, diberikan kepada fakir miskin, dilihat ada orang yang butuh bantuan, dibantukan kepada dia. Karena apa? Dia tidak mau mengorbankan anak dan istrinya, rusak karena harta yang belum jelas kehalalannya. Sampai ada salah seorang ulama salaf, ahli debat luar biasa. Semua kitab yang dia baca, itu dia langsung menghafalnya. Tanpa kemudian kerja keras. Lalu ketika suatu hari debat, dia lupa satu kalimat yang akan dia ucapkan. Maka ulama salaf itu langsung ingat. Tadzakartu sababan nisyana. Saya tahu hari ini sebab saya lupa ini. Apa itu sebabnya? Dulu,
ibu saya tidak pernah melepaskan saya kecuali disusui olehnya. Di zaman banyak ibu susu kan, zaman dulu kan banyak orang itu menyusukan anaknya pada ibu susu. Tidak pernah ibu saya melepaskan saya disusui orang lain. Kenapa begitu? Karena ibu saya senantiasa memperhatikan apa yang dia makan, dan itu dia cari dari perkara yang paling halal. Karena apa? Dia ingin anaknya hanya mendapatkan air susu dari hasil yang halal. Suatu hari ibu saya pergi, ibunya dia cerita, ke pasar atau yang lain. Kemudian saya menangis di rumah. Dan saya disusui oleh pembantu saya. Yang tidak jelas dia itu mendapatkan hasil uangnya dari mana. Maka sekarang saya kena dampaknya. Lupa saya ini karena air susu satu kali yang saya minum dari sumber yang tidak jelas. Coba bayangkan. Maka saking hati-hatinya para ulama dari perkara syubhat semacam ini. Sampai kalau mereka dapat duit. Kita sekarang jangankan yang syubhat ya. Haram aja bawa pulang. Haram bawa pulang. Ini kalau mereka dapat duit. Dan mereka tidak yakin ini halal haram. Halal haram. Halal haram. Daripada mereka pusing. Itu mereka keluarkan sebelum mereka masuk rumah. Dalam rangka menjaga diri dari sesuatu yang syubhat. Nah, maka hadirin sekalian. Dua fitnah ini. Fitnah syahwat. Yang muda-muda, belum nikah. Di zaman Nabi itu, umur nikah itu antara 15 sampai 20. Jadi laki-laki menikah itu berapa? 15 sampai, antum berapa? Berapa? 20, istrinya berapa? Belum. 20 belum punya istri. Bagaimana bisa punya istri 4, antum telat, antum sudah. Maka kalau pengen punya target yang baik itu, awali sedini mungkin. Awali apa? Maka nanti minta nikah, orang tuanya ada di sini. Oh, ada, Masya Allah. Coba ada, nah kasih tahu orang tua antum ya. Kenapa? Lo ini ya, mau bagus-bagus, intermezzo ya. Jadi begini, nikah itu bukan mikir makan apa, enggak. Nikah itu pikirannya, bisakah saya bertakwa dalam pernikahan ini? Karena orang yang menikah itu rezekinya sama Allah dijamin. Wah, ini, antum mancing sih ya, keluar jadinya. Yang pertama. Darah itu bertanda, cuma ininya bener. Pertama begini, Masya Allah. Sip. Jazakallah khairan. Aku kenapa begini bawanya? Tremor. Masya Allah. Ini baru. Kalau begini sampai jam 10 juga kuat ini. Maka begini. Karena ini pengajian terakhir saya di Bandung, maka otak saya udah fresh. Udah tidak kepikiran pengajian berikutnya itu. Jadi santai saja. Mau ngomong apa tadi? Ayatnya begini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkan perempuan-perempuan yang sudah siap nikah, dan nikahkan laki-laki yang sudah siap nikah. Ini perintah Allah kepada para wali. Kepada siapa? Para wali. Artinya orang tua. Lalu Allah katakan, Allah bakal tahu kan alasan manusia tidak nikah itu apa? Tidak punya duit. Anak orang bakal dikasih makan apa? Kan begitu. Allah jamin. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka menikah dalam keadaan miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan kekayaannya Allah. Lah ya apa? Kemudian yang kedua, hadis Nabi, hadisnya sahih. Apa Rasul katakan? Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 kelompok manusia yang wajib Allah menolong mereka. Artinya rezeki mereka itu dijamin oleh Allah, pasti ada. Nomor 1, mujahid fi sabilillah. Orang yang berangkat jihad. Allah jamin orang yang berangkatnya dan keluarga yang ditinggalkan. Dijamin sama Allah. Yang kedua, al-mukatib. Mukatib itu artinya seorang budak yang ingin mencicil membeli dirinya dari tuannya. Jadi tanya sama tuannya, tuan kira-kira kalau saya dijual harga berapa? Misalkan kamu 50 juta. Ya sudah, saya akan kerja lebih. Sisa dari waktu kerja saya gunakan untuk mencicil saya. Mukatib ini, dia punya niat untuk membebaskan diri dari perbudakan. Maka Allah pasti menolong dia. Dan yang ketiga, ini siap-siap ya. Ini modal buat nanti ngomong ke orang tua ya. An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena niatnya ingin menjaga diri dari perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan zina. Ini sama Allah. Dijamin rezekinya. Maka anak orang dikasih makan apa? Tanya sama Allah. Jangan tanya sama kita ya. Ya Allah, ini anak orang saya kasih makan apa? Nanti sama Allah dikasih makanan itu ya. Dan kalau istri antum 1, Allah kasih jatah rezeki 1. Kalau istri antum 2, Allah berikan jatah rezeki 2. Kalau antum mana ibu ini? Udah nggak kuat ya? Baru pembukaan udah nggak kuat. Kalau istrinya 3, Allah kasih jatah rezeki 3.
Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Orang yang punya anak satu, rezekinya satu. Orang yang punya anak dua, setiap anak yang lahir membawa rezekinya masing-masing. Begitu pula setiap istri yang datang membawa rezekinya masing. Bismillah Pak, ayo Pak. Kerjain dulu, pikir belakangan. Begitu. Jadi kita punya prinsip. Kita laki-laki ini punya prinsip. Kok jadi nggak masuk tema ya? Maaf ya. Jangan khawatir, selesai temanya. Kita laki-laki ini punya prinsip. Prinsip kita apa? Lebih bagus minta maaf dibanding minta izin. Faham? Jadi apa prinsipnya? Lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Anda sepakat ya? Alhamdulillah. Pokok beliau sepakat, jalan sudah ya. Masuk. Nggak tahu arahnya kemana padahal. Jadi kan begini. Kalau antum mau nikah kedua, lanjut materi ya. Maka hadirin sekalian, di antara fitnah itu adalah fitnah syahwat. Dan yang kedua fitnah apa? Syubhat. Pemikiran yang rancu yang menjadikan yang jelas halalnya itu seakan-akan ini belum jelas. Atau yang jelas haramnya seakan-akan dikatakan ini tidak jelas. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu kita semakin jauh dari sumber ilmu. Semakin jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum selfie atau fotoan? Wah, kameramen curang antum. Saat dia selfie begini. Maka bagaimana hadirin sekalian? Contoh satu. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya sudah lupa berapa tahun yang lalu gitu ya. Mohon maaf sekali ya, saya tidak berusaha kemudian nyindir siapapun. Dan setiap saya ceramah dimanapun, saya mesti katakan, kalau cocok, antum pakai. Kalau antum merasa tidak cocok, antum buang saja. Seakan-akan nggak pernah dengar sebelumnya, gitu aja. Jadi nggak perlu kemudian jadi ghibah, jadi yang lainnya, percuma malah bikin dosa, ya kan? Maka begini, kira-kira berapa tahun yang lalu ada seorang artis yang kemudian diboikot oleh artis yang lain. Artis dangdut ya. Diboikot oleh artis dangdut yang lain. Akhirnya kemudian jadwal manggungnya berkurang, jadwal manggungnya dibatalkan, segala macam. Lalu si artis yang diboikot ini curhat di salah satu televisi swasta acara gosip. Ini kan makanannya ibu-ibu harian ya. Nah, sudah. Lalu artis itu bilang apa? Sambil dia nangis gitu, dia bilang, kalau menyanyi, mencari harta yang halal seperti ini saja tidak boleh. Lalu apa saya harus cari yang haram katanya? Saya jadi mikir, sejak kapan nyanyi joget itu jadi halal? Ini karena apa? Ya ini karena fitnah syubhat. Menyanyi yang menurut ulama zaman dulu jelas haramnya. Apalagi seorang perempuan dengan pakaian yang begitu seronok, ya kan, dengan pakaian begitu ketat, dengan jogetannya yang vulgar di depan laki-laki, dia pun mengatakan apa? Kalau cari harta yang halal saja saya tidak boleh. Sejak kapan ini joget di depan laki-laki dengan jogetan seperti itu dibilang hartanya? Nah ini kena penyakit apa namanya? Syubhat plus syahwat. Dua-duanya masuk. Syahwat kena, syubhat juga kena. Nah, maka sekarang hadirin kita akan sampaikan beberapa hadis yang menjelaskan mengenai bahayanya fitnah. Dan bagaimana kemudian kita akan istiqomah walaupun fitnah itu datang. Dan kita tidak bisa menghindari fitnah itu ya. Yang pertama, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Mubadaratu bil A'mal. Bismillah. Kayak air putih rasanya. Kurang kental kopi antum. Iya, kebanyakan air. Siapa yang bikin tadi? Antum kalau bikin dimarahin sama istri antum. Saya kalau bikin kopi, separuh air, separuh bubuk kopinya. Begini. Yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menuliskan satu bab. Judulnya apa? Al-Mubadaratu bil Amal. Bersegera di dalam amal. Artinya, jangan amalan itu kemudian ditunda. Dalam sebuah riwayat dari salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan apa? Idza asbahat fala tantadhiril masa wa idza amsait fala tantadhiril sabah. Kalau kamu di waktu pagi, jangan beramal itu nunggu nanti sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan beramal itu nunggu waktu pagi. Dan itu betul. Contoh begini. Biasa bapak-bapak ini kan, bawa duit 50.000, mau niat sodakoh. Dan orang yang mau dia beri sodakoh sudah ada di sini. Saya mau kasih sama si fulan nanti. Kalau dia ketemu di masjid. Subhanallah, ketika bapak ini bawa duit 50.000, cari orang yang dia bakal beri sodakoh di masjid, ternyata tidak ketemu. Terus bagaimana nasib uang ini? Kalau Anda bawa pulang, ini uang bakal hilang, tidak jadi sodakoh. Dan itu terbukti.
Maka bagaimana caranya? Ketika uang ini memang Anda berikan kepada seseorang yang Anda telah sebutkan sebelumnya, dan orangnya tidak ada, sudah, keluarin kepada siapapun. Karena apa? Ketika ini uang balik ke rumah, setan tidak akan berhenti. Setan bilang apa? Sambil jalan pulang, awalah istri kebetulan kehabisan gula. Belilah sekilo dulu, nanti uangnya saya ganti uang yang di rumah. Pas masuk toko, sekalianlah odol, sikat. Nanti pulang ke rumah, lupa sudah. Akhirnya apa? Sodakohnya lupa. Karena apa? Setan itu punya cara untuk mengganggu manusia. Caranya bagaimana? Taswif. Taswif itu apa? Dia mengatakan saufa. Nanti. Tobat. Ya nanti. Ngaji. Nanti. Sholat. Nanti. Sodakoh. Ya bentar lagi lah. Nunggu kaya. Kalau tidak sempat kaya mati duluan ya apa? Tidak sodakoh dia. Karena maka apa? Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran. Lalu disebutkan apa sebab semudah itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah bersabda, bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah beramal. Kenapa begitu? Karena kalian tidak aman didatengin oleh fitnah. Jadi Rasul katakan cepet-cepetlah beramal sebelum datangnya suatu fitnah. Artinya apa? Rasul memberi isyarat. Kalau fitnahnya datang, entah itu fitnah syahwat, atau fitnah syubhat, atau fitnah duniawi, atau fitnah apapun, artinya antum saat itu tidak akan lagi mampu beramal. Habis kesempatan, umur masih ada, tapi tidak punya kesempatan untuk beramal. Eman-eman, sayang umur kita kan? Nah maka Rasul katakan, segera sekarang. Sekarang ini. Beramallah kalian, karena kalian tidak tahu kapan datangnya fitnah itu. Dan apabila fitnah itu datang, Rasul katakan, kaqita' lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya apa? Orang itu kalau berjalan di gelap, apa yang dia lakukan? Dia merapat. Artinya gelap ini para ulama menjelaskan, raf'ul ilim. Gelap gulita, itu ilmu sama Allah sudah dicabut. Artinya apa? Kemampuan ada, kekuatan ada, kesempatan ada, tapi tidak punya ilmu untuk beramal. Duitnya ada, tapi dia nggak ngerti duit ini menurut Allah digunakan untuk apa, dia nggak paham. Fisiknya sehat, dia nggak tahu fisik yang sehat ini seharusnya saya manfaatkan untuk apa. Kemudian waktu luang, dia punya waktu luang. Tapi kemudian dia nggak ngerti waktu luang ini untuk apa. Karena apa? Dia telah didatengin oleh fitnah, yang fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Tidak tahu sudah mana hak, mana batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Tidak ngerti, rancu. Dan mohon maaf, ini kita perlu mengkoreksi diri sendiri kan? Ada satu yang kita perlu sampaikan juga, bahwasannya akhir-akhir ini, memang ada salah satu yang perlu kita koreksi. Apa itu? Tema-tema tentang ukhuwah, ini sekarang mulai mengalahkan tema-tema tentang akidah. Terasa enggak? Jadi seakan-akan akidah itu sekarang mulai nomor 2 sudah. Akidah itu nomor 2 lah. Nomor 1 apa? Ukhuwah dulu. Padahal tidak mungkin kita bisa berukhuwah dengan benar kalau akidah kita tidak kuat. Karena apa? Orang yang faham akidah dengan benar, maka perselisihan pendapat selain akidah itu ringan. Fikih, ringan. Yang penting akidah kita sama. Perbedaan masalah madhab, ringan. Yang penting akidah kita sama. Kunut tidak kunut, mana imamnya? Kenapa tidak kunut? Wah, sembrono antum. Kenapa tidak kunut? Disuruh DKM-nya. Mana DKM-nya? Mana? Kunut tidak kunut itu ringan. Selama apa? Selama akidahnya sama. Cuma sayangnya sekarang ukhuwah digalakkan dalam perkara furu' masalah fikih, perbedaan fikih itu diajak toleransi. Tapi kemudian akidah yang kita tidak bisa bertoleransi itu rusak di atas. Nah, maka kita perlu hati-hati di sini. Jangan sampai terlena dengan yang semacam itu. Bolehlah kita ceramah ukhuwah, silakan. Tapi kemudian orang-orang yang sudah kita tarik untuk berukhuwah, itu kita perkuat akidah mereka. Kita berikan kajian-kajian yang menjadikan akidah mereka itu mantap. Paham ya? Nah, maka kemudian Rasul katakan, kalau fitnah itu datang, kalian akan lihat di sana. Dan hati-hati. Boleh jadi bukan kita ngelihat orang lain, tapi orang lain yang ngelihat kita. Apa itu? Kalian akan lihat di sana, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, beriman, sore subhanallah langsung pindah, tidak sadar jadi orang kafir.
Na'udzubillah min syarri dzalik. Itulah doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Doa terus. Maka Ibunda Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminina, ma kana aktsaru du'ain Nabi 'inda baitik. Wahai Ummul Mukminin, doanya Nabi yang paling sering kamu dengar ketika Rasul di rumahmu. Itu apa doanya? Aisyah mengatakan, kana aktsaru du'ain Nabi 'inda baiti. Doanya Nabi yang paling sering dibaca ketika Rasul di rumahku itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihat ini. Rasul yang dijamin surga, manusia terbaik, itu tetap minta ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada jaminan kita ini akan selamat dari fitnah. Dan fitnah yang terbesar itu fitnah yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan hati-hatinya apa? Anda semuanya ini dan saya, tidak ada jaminan kita akan mati di atas agama Islam. Tidak ada. Coba, siapa yang berani menjamin? Sementara kalau kita meninggal tidak di atas agama Islam, celakanya sepanjang masa. Tidak ada batas waktu. Celaka selama-lamanya. Ini kemudian yang menjadikan para ulama itu tidak enak makan, tidak enak tidur. Kalau kita makan enak, tidur enak. Kenapa? Nggak mikir blas. Nggak mikir sama sekali. Sementara ulama itu khawatir, ya Allah keadaanku sekarang seperti ini ya Rabb. Tapi aku khawatir ketika fitnah itu datang, aku akan lepas dari keimanan kepadamu. Sehingga pada saat itu aku meninggal dunia, maka mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min. Sekarang lihat aja. Pernah lihat kisahnya orang murtad? Pernah? Banyak orang murtad. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan kita minta sama Allah supaya kita diberikan istiqamah sampai akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul katakan, kalian akan lihat orang yang di pagi harinya beriman, sore sudah kafir. Dan sebaliknya, ada orang yang sore hari antum ketemu ucapkan assalamualaikum, dia masih jawab waalaikumsalam. Besok pagi ketika olahraga depan rumah, kita tanya, assalamualaikum. Sorry bro, selamat pagi. Loh, kenapa selamat pagi? Saya sudah bukan muslim. Ya apa? Sorenya beriman, paginya kafir. Lalu Rasul menjelaskan, ya Rasul, apa sebab? Kenapa begitu cepat orang berpindah dari keimanan menuju kekufuran? Seringan itu dia pindah. Tentu sebabnya fitnah. Dan fitnahnya apa? Ternyata fitnah dunia. Rasul katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ya, artinya menjual akidahnya, menjual keimanannya, menjual prinsip-prinsip agamanya untuk mendapatkan tujuan duniawi, itu sebab kekufuran. Itu sebab apa? Kekufuran. Maka lihat orang-orang munafik. Orang-orang munafik seperti itu. Dia kemudian menampakkan diri beriman, tapi dia membohongi Allah dengan keimanannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan yang semacam ini contohnya banyak. Mulai yang ringan sampai yang berat. Yang ringan begini. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah suatu masyarakat itu mencurangi timbangan kecuali Allah akan menghukum mereka dengan kemarau panjang. Nah sekarang kita lihat. Di pasar-pasar kita, orang curang timbangan, curang takaran, dan curang dalam ukuran, ada apa tidak? Bukan cuma ada. Bahkan yang tidak curang hampir tidak ada. Yang tidak curang hampir tidak ada. Ceritanya begini, saya pernah, karena umi saya di Malang sana punya warung. Warung makan, depot. Sudah, maka kalau pagi kadang-kadang belanja. Waktu belanja itu, beli bawang merah. Sudah beli bawang merah, beli 5 kilo. Mikirnya saya, 5 kilo tidak mungkin sesedikit itu. Ini terlalu sedikit untuk bawang merah 5 kilo. Maka saya bilang sama yang jual begini. Saya mau pinjem dulu ini bawang. Saya mau timbang di toko sebelah. Dibilangnya apa? Mas, kalau nggak punya duit, nggak usah belanja di sini. Saya bilang, saya bukan nggak punya duit. Saya keluarin duit saya. Oh, merah semua. Keluar duit, Pak. Ini duitnya saya mau timbang. Akhirnya dia bilang apa? Mas. Orang curang cuma sedikit aja kok nggak boleh. Katanya. Loh ya apa? Ngaku akhirnya bayangin, orang curang cuma sedikit aja, kok gak boleh katanya. Loh subhanallah, ini bukan malah sedikit, bukan masalah sedikit atau banyak, tapi ini masalah kamu gak jujur.
Ini masalah kamu kena ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka itu orang-orang yang curang dalam timbangan, yaitu mereka ketika menimbang untuk orang lain dikurangi, tapi ketika menimbang untuk dirinya, jadi orang lain nimbang buat dia minta timbangannya dipenuhi. Tidak boleh begitu. Artinya apa? Dia menjual agamanya ini. Agama nyuruh dia untuk jujur, tapi dia jual kejujurannya untuk apa? Mendapatkan sedikit keuntungan. Dan ingat para pedagang, Rasulullah katakan apa? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang penjual dan pembeli itu punya hak untuk membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari tempat jual beli. Walaupun sudah dibayar. Kalau mereka belum pisah itu namanya khiyar makan. Khiyar makan itu apa? Hak jual beli ketika penjual dan pembeli masih di tempat yang sama. Boleh misalkan saya beli HP. Ini HP mahal ya kan? 5 juta. Saya beli. Saya kalau beli-beli jarang nawar gitu ya. 5 juta. Orang bilang 5 juta saya kasih 6,5 boleh enggak gitu? Abdi mah begitu. Gimana bahasa Bandungnya? Kabayan tea gitu. Apa itu? Sudah kan? Setelah saya beli, saya belum pisah dari tempat itu, saya belum pindah. Ternyata penjualnya mengatakan, saya kok nyesel ya jual barang itu ya. Cobalah balikin HP-nya, saya balikin duitnya. Saya tidak boleh nolak. Karena apa? Dua-duanya masih punya hak. Begitu pula saya bisa mengembalikan barang ini. Kok saya rasa terlalu mahal ya? Duit itu bisa saya gunakan untuk keperluan yang lain. Maka tolonglah diambil lagi barangnya, saya ambil duit saya. Sebelum saya pindah dari tempat jual beli, maka saya punya hak itu. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua menjelaskan keadaan barangnya apa adanya. Misalkan ini HP pernah jatuh sekian kali, dijelasin. Ini HP baterainya cuma kuat 2,5 jam. Dijelasin. Wa sadaqa, dan mereka berdua jujur dalam jual belinya. Apa yang terjadi? Allah akan memberkahi dagangan dan uang mereka. Diberkahi sama Allah. Walaupun kalau jujur mungkin untungnya tidak sebesar kalau dia curang. Tapi apa? Sedikit barokah. Sementara sebaliknya Rasul katakan, fa in katama wa kadzaba, kalau mereka menutupi, misalkan ditutupi, HP ini sudah jatuh berkali-kali. Saya katakan, pernah jatuh nggak? Wah, jaminan mutu Ustaz. Nggak pernah jatuh. Dalam artinya ke air maksudnya. Ini bohong, dia tutupi keadaan barangnya, HP-nya, baterainya rusak, dibilang baterainya kuat ini, 5 jam kuat. Membohongi, tidak menjelaskan apa adanya. Dan dia berdusta. Apa Rasul katakan? Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah menghapus keberkahan jual beli mereka. Artinya apa? Boleh jadi untungnya lebih besar, tapi keuntungan yang besar itu tidak mendatangkan keberkahan. Untung besar, tapi tidak baik. Untung besar, tapi tidak barokah. Untung besar, tapi tidak membawa kebahagiaan. Itu yang kemudian kalau orang yang curang. Nah, maka di sini hadirin Rasul katakan apa? Sebab mereka pindah dari iman menuju kafir, iman menuju kufur, itu bukan sebab yang besar. Mereka menjual idealisme agama mereka untuk mendapatkan duniawi. Pindah agama, na'udzubillah min syarri dzalik. Yang dulunya dia katakan haram, sekarang, oh halal. Saya tidak pernah bilang haram. Ketika dia mendambakan suatu jabatan. Ini hati-hati. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti 'ala nasi zamanun al-qabidh 'ala dinihi kal-qabidh 'ala al-jamr. Akan datang kepada umatku ini, kata Rasulullah, di mana pada zaman itu orang yang menggenggam agamanya itu seperti orang menggenggam apa? Bara api. Al-qabidh 'ala dini kal-qabidh 'ala al-jamr. Memegang idealisme Islam itu panas rasanya. Dibilang ekstremis lah, dibilang intoleran lah, dibilang anti Pancasila, NKRI, Bhinneka, macam-macam. Jadi kalau pegang agama itu memang berat. Kita dibilang tidak bisa bermasyarakat lah, tidak menghargai macam-macam. Jadi al-qabidh 'ala dini kal-qabidh 'ala al-jamr. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Pilihannya cuma dua. Dipegang panas, tapi ingat panasnya sementara saja. Kenapa begitu? Hanya sampai antum mati saja itu panas. Kalau antum matinya sore nanti, ya selesai sampai itu tok panasnya. Maka Gus Khuzairon rahimahullahu ta'ala
Salah satu pengasuh pesantren di Temboro sana, beliau bilang apa? Orang amal agama itu ndak lama, ndak lama. Terus sampai kapan? Ya cuma sampai mati saja. Kalau setelah ini nanti jam 8 kita mati, yo sampai itu saja. Jadi ndak lama. Cuma yang menjadikan lama itu apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Oh, umur saya masih 20 tahun lagi. Berarti saya suruh tahan diri untuk ndak maksiat 20 tahun. Lama sekali 20 tahun. Nah, itu karena antum dibisiki setan. Umur antum masih berapa? 20 tahun. Padahal orang beriman itu senantiasa kematian di depan matanya. Maka apa? Ketika beramal tidak berat. Ini amal terakhir saya ini. Ini kesempatan terakhir saya untuk tobat ini. Ini sholat terakhir saya ini. Ini bacaan Al-Quran terakhir saya. Maka dia ringan. Kenapa? Karena setelah ini saya akan istirahat di alam kubur. Kan begitu. Cuma ketika kena bisikan setan, umurmu masih panjang. Maka ada cerita dari teman-teman. Cuma cerita ini kita ambil hikmahnya ya. Begini, ada seorang solih, ibadah tidak pernah putus. Diganggu perempuan lewat, perempuan gak ada apa-apanya, cantik jelita. Tidak ngamper blas. Ngerti kalau bahasa Jawanya tidak ngamper blas. Jadi gak ada getaran sama sekali, gak ada sinyal gitu loh ya. Coba orang mancing gitu, jangankan dimakan ikan, dicium sama ikan gak itu umpannya itu. Dikasih jabatan, gak tertarik. Dikasih uang, gak tertarik. Mobil mewah, aduh buat apa saya mobil mewah? Kerjaan saya ibadah, di sini mobil mewah mau kemana? Subhanallah, si setan angkat tangan. Wah, iblis saya nyerah katanya. Loh, kenapa nyerah? Ini orang keterlaluan. Saya goda pakai cara apapun, mental katanya. Iblis saya bilang, inti kurang pengalaman, kata iblis. Sini, ikut saya. Diajarin sama iblis. Kamu gak usah ikut masuk, kata iblis. Kamu tunggu depan pintu aja. Kamu lihat apa yang saya lakukan. Sudah. Iblis itu menggoda ahli ibadah ini yang selamanya tidak pernah bisa diganggu. Lalu iblis ini menampakkan dirinya dalam wujud sesosok makhluk yang menyeramkan. Lalu si ahli ibadah ini lehernya mau dicekik. Lalu iblisnya bilang apa? Sekiranya saya tidak tahu kalau umur kamu sisa setahun lagi, saya bunuh kamu sekarang. Kalau saya tidak tahu umur kamu sisa berapa? Setahun, aku bunuh kamu sekarang. Sudah, gitu tok iblisnya, tinggal pergi. Lalu ngomong sama setan yang di luar. Maaf, ngomong sama setan yang nunggu di luar. Setannya bilang apa? Wes, setan, tungguin sini. Lihat efek sampingnya. Bos. Sudah, itu si ahli ibadah mulai mikir. Setahun. Lumayan. Dia mulai berkemas. Setelah dia berkemas, dia mikir apa? 6 bulan saya mau maksiat dulu. Nanti pas setelah 6 bulan saya balik, saya punya kesempatan 6 bulan untuk tobat. Dan subhanallah, pas barangnya dikemas, dia turun ke bawah untuk maksiat. Pas di tempat maksiat dia mati. Karena apa? Ini dibisiki sama setan, umurmu masih panjang. Siapa yang jamin umur Anda nanti sampai zuhur? Tidak ada. Dan ini muka-mukanya nih, malaikat maut bau-baunya deket ini. Maka hati-hati ya. Dan siapa ya tidak tahu ya kan. Cuma yang muda peluangnya masih kecil lah ya. Yang sudah ya mungkin belakang kamera. Tapi jangan khawatir. Orang beriman itu kalau mati santai dia. Kenapa? Ya selesai amalnya. Tinggal istiqomah, istirahat. Antum setelah mati kok istiqomah? Setelah mati apa? Istirahat. Nah sudah. Maka Rasul katakan, ketika memegang bara api ini, tidak usah lama, tidak usah pikir panjang. Ini api, saya pegang 2 detik. Setelah 2 detik saya pegang, saya bakal mati. Selesai urusan. Sama seperti orang-orang yang diancam hukuman mati. Para ulama zaman dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dihabisin di zamannya. Dipenjara, diasingkan, dilarang untuk dikunjungi keluarga dan handai tolan. Kemudian sampai terakhir diancam dibunuh. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini aneh merasa. Ada ya'malu a'da'u bi. Mereka ini mau apa sih untuk saya ini? Mereka mau apa? Semua yang mereka lakukan baik bagi saya. Habsi khalwa. Kalau mereka penjarakan saya, ini kesempatan saya berduaan dengan Allah, tidak diganggu orang lain. Lihat. Orang kalau imannya sudah mantap, istiqomahnya top. Kalian penjara saya, kesempatan untuk saya berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mujahid itu tidak pernah mundur. Apapun yang terjadi baik untuk mereka. Maka para panglima perang itu mesti mengatakan apa? Kalian tidak akan mendapatkan illa ihda al-husnayain. Salah satu di antara 2 kebaikan. Imma nasr wa imma al-istishhad. Kalau kamu menang, alhamdulillah. Kalau tidak menang, mati syahid. Dan dua-duanya baik.
Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalian penjara, tidak apa-apa. Ini kesempatan saya berduaan dengan Allah. Saya mau mesra-mesraan sama Allah. Wa tardi siyaha. Kalian asingkan saya, itu saya anggap sedang rekreasi. Tempat baru, pemandangan baru, teman baru, suasana baru. Tidak repot. Kalian asingkan saya, rekreasi. Jalan-jalan. Wa qatli, sampai pun kalau kalian membunuh saya, syahadah, itu matinya mati, selesai perjuangan saya. Ya sampai situ tinggal menikmati hasil. Nah maka orang yang kerja keras itu, yang ditunggu sama dia apa? Hasilnya kan? Hasilnya, dan kerja keras kita ibadah ini, hasilnya tidak akan kita petik sebelum kita mati. Nah maka justru kalau Anda merasa ibadahnya sudah baik, ya sudah tinggal minta aja, ya Allah mati, Allah mati, mati. Ini tak gitu aja. Kenapa? Capek ibadah sudah kan, tinggal kita ingin menikmati hasil. Cuma minta mati tidak boleh kan? Tidak boleh, orang Islam minta mati tidak boleh. Nah kemudian Rasul katakan, bukan cuma panas. Kalau dipegang panas, tapi kemungkinan kedua apa? Dilepas, kufur. Melepaskan hukum Allah, kufur, berat. Dipegang panas, antum lepas, kufur. Jangankan kufur kepada Al-Quran, satu ayat Quran saja kita tidak mengimani, itu kafir. Terlepas mampu atau tidak. Tapi yang pertama iman dulu. Yang pertama apa? Nah maka hati-hati, sekarang ini mulai banyak jargon-jargon yang kami menentang poligami. Bu, hati-hati. Terlepas ibu-ibu tidak mampu, itu tidak apa-apa. Bilang sama suami, saya tidak mampu. Tolong saya jangan dipoligami. Itu terlepas. Tapi minimal Anda yakin bahwa poligami itu syariatnya Allah. Lah ini terang-terangan. Muslim. Mentang-mentang nyalek ngomongnya apa? Saya menentang poligami. Karena saya seorang anak yang mencintai ibu saya. Karena saya seorang suami yang mencintai istri saya. Loh, dikira yang poligami tidak cinta sama istrinya. Oh, lebih cinta karena saya cinta, saya poligami. Kenapa? Saya nggak mau istri saya capek. Maka saya kasih istirahat dia. Saya pindah ke istri yang lain. Loh. Ini kan intermezzonya, ya kan? Nah, itu cerita saja. Jadi artinya apa? Jangan kemudian sampai melepas syariat. Jangan dilepas. Mengkufuri satu ayat saja, itu hukumnya apa? Kafir sudah. Maka Rasul katakan dipegang panas, dilepas, kafir. Tapi ingat, Rasulullah tidak biarkan sampai situ. Rasul beritahu apa pahalanya orang yang istiqomah di zaman itu. Orang kalau istiqomah di zaman Islam itu panas, itu pahalanya apa Rasul katakan? Wa ajru lil amili ka ajri khamsina minkum. Di zaman fitnah itu terjadi, kalau ada orang yang istiqomah memegang Islamnya, riba tidak mau. Ditawarin kerjaan, tapi kamu kerja di sini harus pakai baju yang baju seksi, tidak mau. Dia bilang kamu kerja sama saya, tapi nanti harus ada tanda tangan di nota-nota yang palsu, tidak mau. Kalau bisa istiqomah di zaman itu, kata Rasul, apa yang terjadi? Ka'ajri khamsina minkum. Dapat pahala seperti 50 orang sahabat Nabi. Sampai sahabat Nabi tidak terima. Abdullah bin Amr bin Al-As tanya, ya Rasulullah, minna atau minhum? Pahala itu 50 orang di antara mereka atau 50 orang di antara kami? Apa Rasul katakan? Bal minkum, 50 orang di antara kalian. Karena apa? Memang berat. Karena dalam Islam apa? Al-jaza'u Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya tantangan. Semakin berat, pahalanya semakin besar. Maka kan begitu. Orang yang ke masjidnya rumahnya paling jauh, pahalanya paling banyak. Orang yang ketika sholat, dia berdirinya paling capek, dia yang pahalanya paling besar. Kita sholat subuh tadi kan, sholat subuh. Semuanya kan dengan imam yang satu. Ayatnya kan sama. Tapi pahalanya tidak sama. Karena apa? Ada yang berdiri setelah semalam tidurnya nyenyak. Jadi bangunnya seger. Tapi ada yang kemudian berdiri, setelah kemudian semalam tidak bisa tidur. Capek, penat. Akhirnya berdirinya pun mulai goyang-goyang kakinya. Ada tremor di bawahnya ya. Dan itulah kemudian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami dari Malang sana. Karena di masjid beliau juga ada tarawih malam. Dan kalau di masjidnya beliau, tarawih malamnya malah mantep lagi. Itu kunutnya lebih panjang dibanding sholatnya. Lalu beliau sempat ikut sekali. Beliau nggak kuat. Berat juga ternyata ya. Lalu waktu kuliah subuh beliau bilang, maka mulai malam nanti ya, tolong kunutnya jangan terlalu panjang. Paling panjang 10 menit. Itu kata beliau.
Karena apa kata beliau? Memang sih orang kalau lagi doa kunut itu kadang-kadang imamnya itu tidak terasa, terlalu khusyuk, tidak sadar. Tapi ingat, makmum antum di belakang sadar semua katanya. Ini makmum yang di belakang sadar semua ini. Antum boleh jadi terlalu khusyuk sampai tidak sadar, nangis-nangis. Tapi yang di belakang ini sadar semua. Jadi kakinya mulai goyang-goyang, maka jangan terlalu panjang. Maka bagaimana hadirin sekalian? Anda tidak nyindir antum, Masya Allah. Pas. Nah, maka bagaimana? Besarnya pahala tergantung besarnya tantangan. Artinya apa? Semakin berat Anda beramal mengamalkan Islam di akhir zaman, maka tentu pahala Anda semakin besar. Maka Abdullah bin Mas'ud di akhir usianya dia ngomong, karena Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang umurnya panjang. Dia meninggalnya terakhir. Tapi yang paling panjang siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini umurnya panjang karena mendapatkan doa Rasulullah. Ketika sama ibunya, ya Rasul, ini anak saya, jadikan pembantu kamu. Tapi ya Rasul, tolong anak saya didoakan. Tolong didoakan. Rasul kasih doa 3. Yang pertama, Allahumma atil umrahu. Ya Allah, perpanjang umurnya. Maka Anas bin Malik, sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Dan bagusnya apa? Tidak sama sekali pikun. Umur panjang tapi fisiknya normal. Yang kedua, wa aktsir malahu, perbanyak hartanya. Perbanyak apa? Hartanya. Sampai Anas bin Malik itu ketika mau meninggal, sampai dia bingung. Kata anakku, harta saya di Irak sekian, harta saya di Syam sekian, harta saya di Medina sekian. Sampai saking banyaknya lupa dia. Dan Anas bin Malik katakan apa? Di saat kebun kurma yang lain 1 tahun panen 1 kali, kebun kurma saya setahun panen 2 kali. Di saat anggurnya orang lain 1 musim 1 kali, anggur saya semusim 2 kali. Ini karena keberkahan doa Rasulullah. Bahkan ketika di kota Madinah, itu terjadi paceklik, tidak ada hujan. Itu Anas bin Malik berdoa sama Allah. Allahumma anzil alaina matarak. Ya Allah, turunkan kepada kami hujanmu. Dan subhanallah, tiba-tiba awan itu jalan. Mendung hitam jalan. Oleh Anas bin Malik diikutin. Mau turun di mana ini hujannya? Ternyata apa? Turun di kebunnya Anas bin Malik. Tidak keluar dari batas kebunnya. Cuma itu hujannya. Yang lain tidak dapat. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, wa adfir waladah, perbanyak anaknya. Maka Anas bin Malik bilang apa? Anakku yang sudah aku kuburkan ketika aku masih hidup, itu 90. Jadi artinya anak yang mendahului Anas meninggal berapa? 90. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa anaknya Anas sampai 120. Jangan tanya istrinya berapa, jangan. Karena tidak mungkin kalau 120 kan, tidak mungkin. Mulai lagi ya. Nah, artinya ini sahabat yang panjang umur. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Ketika di akhir usianya, Abdullah bin Mas'ud bilang, "Qad dhahaba minal ardi safa'uha wa baqiya kadaruha. Wal yawm al-mautu tuhfatun minallahi likulli muslim." Abdullah bin Mas'ud bilang, orang-orang baik sudah mati semua, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini di zamannya siapa ini? Di zamannya Abdullah bin Mas'ud, dia bilang orang baik habis, sudah habis. Wa baqiya kadaruha. Sekarang yang tersisa ini orang-orang jahat-jahat saja. Itu di zaman Abdullah bin, apalagi di zaman sekarang. Lalu Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Maka hari ini kematian itu hadiah dari Allah untuk orang beriman. Jadi kalau antum diberi mati itu hadiah. Karena apa? Antum selesai dari beratnya dunia. Selesai dari apa? Beratnya istiqomah. Selesai dari beratnya amal. Nah, kemudian yang berikutnya, antum silakan lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Idza ma salima minhu Ibrahim faman salima min. Apabila Ibrahim saja tidak merasa aman dari menyembah berhala, artinya tidak merasa aman dari terkena fitnah yang menjadikan dia keluar dari agama Islam, lalu siapa yang bisa aman setelah Ibrahim merasa tidak aman? Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman sampai dia minta sama Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anakku jangan sampai menyembah berhala ya Allah. Lalu Abdullah bin Abbas bilang, kalau Ibrahim saja tidak aman, lalu siapa yang aman setelah Ibrahim? Nah, sekarang kita berikan 3 cara selamat di zaman fitnah. Ini selamat dulu, istiqomahnya nanti ba'da zuhur.
Nomor 1, ilzam baitak. Jangan banyak keluar rumah. Jangan banyak keluar rumah. Dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As, ini Rasulullah cerita tentang fitnah. Fitnah banyak sekali. Ada orang keluar dari agamanya, ada orang terfitnah karena hartanya, ada orang terfitnah karena jabatannya, ada orang terfitnah sampai keluar meninggalkan Islam. Lalu Abdullah bin Amr bin As merasa takut. Ya Rasulullah, fama tusina? Terus nasihatmu untuk kami apa? Rasul bilang, ilzam baitak, wamlik alaika lisanak, wa khudh mimma ta'rif wa da' ma tunkir, wa alaika bi amri khasati nafsik, wa da' anka amral 'ammah. Wasiatnya Rasul nomor 1, Abdullah bin Amr, banyak tinggal di rumah, jangan banyak keluar. Yang kedua, perhatikan lisanmu, apa yang kau ucapkan. Nomor 3, ambillah apa yang engkau ketahui, amalkan yang engkau ketahui, dan cukup tidak usah dikomentari, cukup tinggalkan apa yang engkau ingkari. Jadi kalau ada sesuatu yang kita ingkari, jangan dikomentari. Cukup apa? Tinggalkan. Lalu apa? Urusi dirimu dan jangan mau mengurusi masyarakat umum. Berat. Jangan ngurusi masyarakat umum. Maka sarana selamat yang pertama, ilzam baitak. Banyak tinggal di rumah. Karena mohon maaf, serusak-rusaknya kita, ini bahasa terakhirnya sudah ya, serusak-rusaknya kita, kalau masih di rumah, insya Allah masih baik. Karena apa? Kalau dia seorang bapak, malu sama anak. Kalau dia anak, sungkan sama orang tuanya. Kalau dia suami, khawatir malu sama istri. Kalau dia istri, khawatir ketahuan sama suami. Jadi artinya rumah ini benteng terakhir kita. Rumah ini apa? Benteng terakhir. Artinya apa? Kalau sudah di luar banyak fitnah, keluar tidak selamat dari fitnah, apalagi Bandung ya. Ya Allah, saya di Bandung 2 hari ini, Masya Allah, saya kira-kira kok jadi orang Bandung gak kuat mungkin. Wih, ini teteh-tetehnya Masya Allah, manis tehnya di sini. Bahaya, orang Bandung ini kalau tidak cepat nikah bahaya. Antum cepat nikah ya, bahaya. Saya di Jakarta 7 tahun, dan sekarang suruh balik tidak berani sudah. Dan saya pun mikir, kok kuat waktu itu 7 tahun di Jakarta? Kok kuat gitu? Sekarang setelah pulang ke kampung kecil, tapi kota metropolitan ya. Di kota metropolitan Kasembon Raya, antum cari di Google Map tidak keluar. Saking hebatnya ini. Jadi radar itu tidak bisa anti radar ini. Sampai antum cari di Google Map itu, mana Kasembon? Tidak keluar. Saking hebatnya. Setelah pulang kampung, lihat tenangnya di kampung. Subhanallah, apa yang terjadi? Suruh balik, tidak betah. Tidak betah karena apa? Tidak kuat. Iman ini terlalu lemah. Lihat, yang segini. Antum tidak tergoda? Tergoda enggak? Tergoda enggak? Loh, tergoda enggak? Kalau enggak, saya khawatir enggak normal juga ini Afi. Kalau tergoda, saya juga akan bilang, wah maka cepat nikah gitu kalau tergoda ya. Kalau enggak, kita perlu curiga ya. Ada apa dengan antum? Nah makanya bagaimana hadirin sekalian, tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Mohon maaf, laki-laki ingat, laki-laki suami. Antum, ba'da salat isya, tidak ada di rumah, bukan karena keperluan yang betul-betul syar'i, antum zalim kepada istri dan anak. Laki-laki itu ba'dal isya wajib di rumah. Tidak boleh ngopi, nongkrong, kungku, berarti kungku. Kan bahasa antum itu ya, kungku, duduk-duduk. Tidak boleh, haram. Dia zalim kepada istri dan anaknya. Dan kenapa senantiasa kita dibilang rumah? Karena rumah itulah yang menyelamatkan kita. Kita kalau di rumah, itu insya Allah semua orang baik. Tapi kalau kita keluar rumah, hati-hati. Banyak orang di luar rumah yang kelihatannya sama kita baik, tapi kalau kita kena masalah, dia yang pertama kali tepuk tangan. Loh ya, itu di luar rumah. Kita tidak jamin. Orang yang kelihatan nampak baik di mata kita, itu justru orang yang pertama kali menginginkan kita celaka. Itu di luar. Maka nomor 1, kalau kepingin selamat, banyak tinggal di. Nomor 2, luzum as-samt, banyak diem. Banyak apa? Diam, jangan banyak komentar. Saya kasih tahu sedikit. Sampai 6:30 ya, 5 menit lagi. Kemarin di mana yang subuh kemarin di mana? Al-Fitrah itu jam 6:05 udah tidak kuat saya. Udah kepengen turun dari mimbar. Ini 6:30 masih sampai jam 8 pun masih kuat ini. Karena Masya Allah, ibu ini bikin saya semangat. Insya Allah. Punya Allahu Akbar. Punya cucu yang belum. Putrinya ada yang masih single. Putra, Masya Allah. Terlanjur dipuji-puji ya. Tidak ada, bercanda. Nah sudah bagaimana begini. Yang kedua, jaga lisan. Sekarang lihat.
Kita ini kan hidup di zaman banyak ikhtilaf ulama ya. Contoh yang paling mudah isbal. Bilang haram, halal. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ada yang bilang tidak sampai haram, cuma makruh. Kan begitu. Macam-macam. Terus bagaimana caranya kita selamat? Jaga lisan. Jaga apa? Lisan. Maka ketika menghadapi perbedaan pendapat ulama, ada dua sikap kita. Selamat dunia akhirat. Nomor satu, al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Maksudnya keluar itu apa? Kalau ada yang bilang, sholat berjamaah ke masjid hukumnya apa? Wajib. Enggak wajib, sunnah. Maka kita pilih yang wajib. Keluar dari perbedaan pendapat. Celana di bawah mata kaki. Itu untuk laki-laki pendapatnya ulama minimal 4. Nomor 1, haram secara mutlak. Apapun yang terjadi haram. Nomor 2, mubah, boleh secara mutlak. Nggak apa-apa. Mau panjangnya 17 meter nggak apa-apa. Kedua. Nomor 3, nggak sampai haram tapi sekedar makruh. Yang keempat, baru haram atau baru makruh kalau diiringi dengan sombong. Ini minimal 4. Kalau dijabarkan sampai 12. Nah sudah, maka ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, halal, makruh, kalau sombong baru haram atau makruh. Caranya kita keluar dari perbedaan pendapatnya ulama bagaimana? Sudah selesai, potong aja celana, aman. Aman. Orang yang mengatakan haram tidak akan mencela. Orang yang mengatakan tidak apa-apa pun tidak akan narik celana. Tidak mungkin ditarik juga. Orang yang mengatakan kalau sombong baru haram tidak akan juga mencela antum. Ini kelihatannya sombong ini, maka dia nggak akan mencela. Tapi apa? Kita selamat. Karena apa? Kalau nanti kita pulang ke akhirat, dihisab di hadapan Allah, kalau ternyata yang benar itu isbal, itu haram, kita tidak bisa kembali ke dunia. Ya Allah, saya mau balik 2 hari aja. Saya mau datang ke permak jin, saya mau potong semua celana saya, lalu setelah selesai semua celana, matikan lagi saya, ya Allah. Tidak bisa. Tapi apa? Antum selamat. Begitupun kalau ternyata isbal itu tidak haram. Kalau ternyata isbal itu tidak haram, antum pun tidak akan celaka, antum pun selamat. Ini nomor 1, selamat dari perbedaan pendapatnya ulama. Caranya bagaimana? Keluar dari perdebatan mereka. Keluar dari perdebatan, ambil pendapat yang paling aman. Ambil pendapat yang paling. Nomor 2, setelah pilihannya benar, keluar dari perbedaan pendapatnya ulama. Yang kedua, sikap kepada orang yang berbeda juga harus benar. Kadang-kadang kita ini milih pendapat pinter. Wis aman sudah, yang penting aman lah. Saya potong celana saya, wis aman kan? Tapi kemudian ketika melihat orang lain yang celananya masih panjang, ini sikapnya salah. Oh neraka itu, neraka. Wah, hawa nafsu, sombong. Ya Allah, Abu Bakar saja disuruh ngangkat, masa ente gak mau angkat? Akhirnya apa? Pilihannya benar, tapi sikapnya salah. Akhirnya apa? Dia tidak jadi selamat. Justru karena sikap itu yang menjadikan dia celaka. Karena lisannya ini nanti sama Allah bakal dipertanggungjawabkan di hari. Nah, memang kalau mau selamat, pilihannya selamat, sikapnya pun juga. Kalau ada orang yang masih isbal, kita husnudzon. Oh, mungkin dia lebih mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh. Lalu apa? Saling mendoakan. Ya mudah-mudahan kamu seperti itu, saya seperti ini, kita berdua insya Allah dua-duanya nanti ketemu di syurga. Itu kan baik. Tapi sikap ini yang penting. Nah, maka yang kedua, kalau mau selamat di zaman fitnah, luzumus samt, banyak diem. Banyak apa? Diam. Jangan banyak komentar, termasuk tulisan. Saya katakan kemarin juga di Masjid Al-Manar, saya bilang apa? Tulisan Anda di media sosial, itu kalau terlanjur di-share oleh orang lain, dan ternyata tulisannya bagus, kemudian share-nya sampai ribuan, ternyata di tulisan itu ada sesuatu yang menciderai kehormatan orang lain, hatta walaupun tulisan itu sudah antum hapus, tapi apa? Tidak akan hilang dari pemahaman orang yang telah membacanya. Itu tidak bisa hilang. Maka ini pun nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka nulis status hati-hati, pikir 1000 kali. Antum mau share sesuatu, pikir 1000 kali. Antum mau posting sesuatu, pikir 1000 kali. Karena hati-hati, kita tidak aman dari hisabnya Allah nanti di hari kiamat. Yang terakhir, yang ketiga, insyighal bil ilm, menyibukkan diri dengan ilmu. Dan ini tidak berhenti sampai sini. Menyibukkan diri dengan ilmu, kalau sudah punya ilmu diamalkan. Tidak usah muluk-muluk, tahu satu, amalkan satu. Nanti pulang dari masjid, dapat lagi satu ilmu, amalkan satu itu. Nanti amalkan terus, akhirnya apa? Kita sibuk mencari ilmu dan mengamalkan sampai kita lupa mencela orang lain. Tidak ada waktu sudah. Nah, maka sayangnya begini. Sekarang ini banyak dianggap ilmu, ternyata isinya bukan ilmu. Isinya apa? Ghibah. Mencela ustadz ini, mencela pengajian ini,
menjatuhkan kehormatan orang yang tidak sefaham. Ini bukan ilmu ini. Kita tidak mau itu. Kita mau ilmu. Apa Allah inginkan dan apa yang Rasul ajarkan. Itu yang kita mau. Tapi majelis kita sekarang kering dari semua itu, tapi basah dengan mencela orang lain. Basah dengan, hati-hati ya, kelompok ini kesesatannya di bagian sebelah sini. Pengajian ini bukan pengajian sunnah, maka kesesatannya di bagian ini. Ya, Ustadz ini manhajnya bergoyang. Manhaj pramuka, ngerti pramuka kan? Di sini pramuka, di sini senang. Terus saya kan di mana-mana senang. Mau NU senang, Muhammadiyah senang, ikut orang tak. Jadi akhirnya majelis itu majelis mencela. Nah ini bukan ilmu. Antum kalau datang di majelis seperti itu, tinggalkan saja. Percuma, buang waktu, tidak dapat ilmu, mengeraskan hati. Mengeraskan apa? Hati. Nah maka bagaimana? Sibukkan diri dengan ilmu. Cari ilmu, duduk di majelis ilmu. Maka teman-teman kalau dari Malang itu, kalau pas datang ke rumah saya, misalnya mereka kan kalau baru ngaji biasa masih semangat ya. Ustaz, kalau mau pulang itu, ana minta nasihat Ustaz. Saya tahu diri, saya nggak mungkin kasih nasihat tahajud ya. Saya aja jarang tahajud, puasa sunnah ya. Puasa Daud, saya aja puasa sunnah jarang. Saya bilang, banyak baca Quran. Kita aja jarang pegang Quran. Karena di sini semua sudah Quran ya. Wih sombong. Mulai. Nggak begitu juga. Kita aja pegang Quran jarang. Apalagi kita bilang, banyak sedekah ya. Kita masih pelit kok nyuruh orang. Maka nasihatnya cuma satu. Apa itu? Jangan jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh dari majelis ilmu. Karena selama kita di majelis ilmu, ada salahnya dikoreksi. Ada lemesnya kita dikuatin lagi. Ada malesnya kita disemangati di majelis ilmu. Karena kumpul orang-orang yang baik. Nah maka 3 ini antum pegang. Banyak tinggal di rumah. Jangan banyak keluar sudah. Maka ada seorang ulama itu selama 40 tahun hidupnya apa? Ma bainal masjidi wal bait. Hidupnya dia 40 tahun tidak pernah punya rute perjalanan yang lain kecuali rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid. Itu tok 40 tahun. Karena apa? Saking takutnya terkena fitnah. Yang kedua, jaga lisan. Hati-hati. Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan salah sikap. Jangan salah sikap. Dikomentarin, ditulis, dicela. Terutama terakhir ini kan banyak kita lihat ada gambarnya ulama yang kemudian tidak sepakat dicoret. Ini apa ini? Tidak ada ilmunya ini. Masuk mukanya ulama dicoret. Kemudian tulis di bawahnya hati-hati. Duh. Ini bukan rampok ini. Ini ulama ngajak kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. 1-2 masalah antum tidak sepakat dengan dia, silakan diskusi. Nomor teleponnya ada, rumahnya di mana jelas, dia ngisi kajian di mana juga jelas. Kenapa tidak datang aja? Kenapa wajahnya harus dicoret? Itu kan menjatuhkan derajat. Ini tanggung jawabnya berat di hari kiamat kalau tidak tobat ini. Yang ketiga, sibukkan diri dengan ilmu. Nah, sekarang penutup. Dikit aja saya bacakan. Sebab orang tidak bisa istiqomah. Nomor 1, as-suhbah as-sayyi'ah. Salah pilih teman. Salah pilih teman. Tidak bisa istiqomah. Salah pilih komunitas. Nomor 2, bodoh tentang agama. Tidak ngerti agama. Akhirnya tidak bisa istiqomah. Nomor 3, bapak sudah, alhamdulillah sudah selesai. Lanjut lagi katanya. Sudah tekuk lagi. Alah. Yang ketiga, terlalu mengikuti syahwat dunia. Nomor 1, salah pergaulan. Nomor 2, tidak mengerti tentang agama. Nomor 3, terlalu mengikuti syahwat dunia. Kemudian 4 cara istiqomah. Banyak berdoa, minta sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, atau minta istiqomah. Yang kedua, banyak mengetahui ilmu. Nomor 3, berpegang teguh dengan sunnah. Yang keempat, mencari teman-teman yang baik. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya, saya mungkin ini pagi banyak bercanda. Karena saya merasa sudah splong gitu ya. Tinggal pulang. Sudah kangen sama istri-istri saya. Kangen sama istri juga. Maka semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.